Pemirsa, pintu negara Arab Saudi bagi warga negara Indonesia yang ingin melakukan ibadah umroh sebetulnya ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Oktober 2021 atau 1 bulan yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Kemudian di tanggal 16 November 2021 atau 2 hari yang lalu, hal ini dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Terkait dengan pembukaan pintu ibadah umroh oleh Arab Saudi bagi warga negara Indonesia dan beberapa negara lainnya, ini akan menjadi fokus kita pada at large kali ini. Kita akan langsung menuju ke slide pertama untuk melihat statement yang disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa Kerajaan Arab Saudi sudah memberikan nota diplomatik dan pembahasan dilakukan untuk mengembalikan jamaah Indonesia bisa umroh dengan protokol kesehatan yang mereka tentukan. Mereka dalam hal ini adalah negara dari Arab Saudi itu sendiri. Berikutnya kita menuju ke slide kedua. Setelah ada lampu hijau yang diberikan oleh negara Arab Saudi, kemudian apa hal yang kemudian sudah dilakukan oleh negara Indonesia untuk mempersiapkan utamanya terkait dengan hal-hal teknis. Yang pertama adalah Menteri Agama Republik Indonesia pekan ini akan mengirim tim ke Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk melakukan diplomasi dengan mitranya, berarti dalam hal ini adalah Menteri Agama di Arab Saudi. Itu yang pertama. Hal yang kedua dilakukan adalah Menkes RI sudah berkomunikasi dengan Menkes Arab Saudi soal penanganan COVID-19 Indonesia yang sudah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Mengapa hal ini perlu dibahas secara mendetail oleh Menkes RI dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi? Kita menuju ke slide berikutnya untuk mengetahui alasannya. Ini kaitannya dengan vaksin, pemirsa, bahwa sejauh ini beberapa vaksin yang sudah diizinkan atau sudah diakui oleh negara Arab Saudi adalah vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan yang keempat adalah Johnson & Johnson. Kemudian yang terbaru, negara Arab Saudi akhirnya mengizinkan penggunaan vaksin jenis Sinovac dan Sinopharm. Namun dengan catatan, bagi mereka yang mendapatkan suntikan vaksin Sinovac dan Sinopharm ini, sebelum masuk ke Arab Saudi harus disuntik booster atau suntikan dosis ketiga. Dan hal inilah yang kemudian akan dibahas karena memang untuk sampai dengan saat ini vaksin booster atau suntikan dosis ketiga belum diterapkan oleh di negara Indonesia untuk masyarakat umum. Sudah dilakukan tapi untuk terbatas, yaitu untuk kalangan tenaga kesehatan. Hal inilah yang kemudian akan dibahas secara mendetail oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Arab Saudi. Berikutnya kita menuju ke slide keempat untuk melihat bagaimana kemudian skema-skema yang diterapkan terkait dengan keberangkatan bahkan hingga kepulangan ibadah umroh di tengah suasana pandemi. Kita akan melihat terkait dengan skema keberangkatannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah akan dilakukan screening kesehatan yang akan dilakukan 1 kali 24 jam atau 1 hari sebelum keberangkatan calon jamaah umroh itu sendiri. Kemudian pemeriksaan kesehatan ini meliputi terkait dengan vaksinasi COVID-19, kemudian meningitis, dan yang terakhir adalah swab PCR. Berikutnya pengawasan kesehatan ini dilakukan oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Kemudian selama berada di asrama haji diwajibkan untuk menyediakan berupa akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk seluruh calon jamaah umroh itu sendiri. Dan yang terakhir, boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan International Certificate of Vaccination ini dilakukan di asrama haji sebelum kemudian mereka akan diberangkatkan menuju bandara untuk kemudian melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Ini adalah skema keberangkatan menuju Arab Saudi. Kemudian bagaimana skema kepulangan dari Arab Saudi menuju ke Indonesia? Kita menuju ke slide berikutnya. Ada 6 tahapan, pemirsa, atau ada 6 poin yang disoroti di sini. Yang pertama adalah sebelum kembali ke Indonesia, para jamaah diwajibkan melakukan swab PCR di Arab Saudi maksimal 3 kali 24 jam sebelum kepulangan. Kemudian ketika sudah sampai di Indonesia, jamaah akan dilakukan PCR lagi. Tes PCR ini sebagai entry test. Jadi pertama kali ketika tiba di Indonesia, maka jamaah akan menjalani tes PCR dan akan kemudian dilanjutkan melakukan karantina di asrama haji selama 5 kali 24 jam atau 5 hari.
Berikutnya adalah asrama haji, ini sama dengan skema keberangkatan tadi, asrama haji menyediakan akomodasi konsumsi dan transportasi.